Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Agung Nugraha dan Indra Pratama. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang metode pelaksanaan pondasi footplate atau pondasi telapak. Sebelum kita menuju ke metode pelaksanaannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari pondasi footplate atau pondasi telapak itu. Pondasi telapak atau footplate merupakan pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau bangunan di atas tanah lembek dengan kedalaman kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter disesuaikan mencapai tanah keras. Kemudian, apa saja sih syarat pelaksanaan pondasi telapak atau footplate? Yang pertama, kedalaman harus memadai untuk menghindari pergerakan tanah lateral dari bawah pondasi untuk pondasi telapak keras berada pada kedalaman 1 sampai 2 meter. Yang kedua, sistem harus aman terhadap penggulingan, rotasi, penggelinciran atau pergeseran tanah dan korosi. Yang ketiga, sistem harus mampu beradaptasi terhadap beberapa perubahan geometri konstruksi atau lapangan selama proses pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah metode pelaksanaannya harus seekonomis mungkin. Bahan yang diperlukan dalam kerjaan pondasi telapak atau footplate ini sama dengan bahan yang digunakan untuk bangunan pada umumnya. Yang pertama ada semen PC yang fungsinya untuk mengikat bahan-bahan. Yang kedua ada batu kerikil atau split yang fungsinya untuk memperkuat campuran semen dan pasir. Yang ketiga ada pasir. Yang keempat ada besi tulangan. Kemudian ada air secukupnya. Ada papan kayu yang berfungsi sebagai backing. Kemudian ada kawat. Dan yang terakhir ada paku atau sekrup. Peralatan dalam pekerjaan pondasi telapak atau footplate adalah peralatan yang biasa digunakan tukang pada umumnya, yaitu ada cangkul, palu, benang, bor sekrup, ember, meteran, waterpass, ayakan molen atau mixer, sendok spesi, dan peralatan pertukangan lainnya. Kemudian berikut adalah metode pelaksanaan pondasi telapak atau footplate. Yang pertama yaitu pekerjaan galian tanah pondasi, yang kedua penulangan pondasi, yang ketiga pekerjaan backing, dan yang terakhir adalah pekerjaan pengecoran. Berikut adalah prosedur pelaksanaan pondasi telapak atau footplate. Yang pertama adalah pekerjaan galian tanah pondasi. Penggalian tanah untuk pondasi telapak atau footplate dilakukan secara hati-hati serta harus mengetahui ukuran panjang, lebar, dan kedalaman pondasi galian tanah. Pondasi dibuat dengan perbandingan 1:5 untuk jenis tanah yang kurang baik. Dan untuk jenis tanah yang stabil dapat dibuat dengan perbandingan 1:10 atau dapat juga dibuat tegak lurus. Yang kedua adalah pekerjaan penulangan. Pekerjaan penulangan ini dibagi menjadi beberapa macam pekerjaan. Yang pertama adalah perakitan tulangan pondasi telapak atau footplate. Perakitan dilakukan di luar tempat pengecoran di lokasi proyek, agar setelah dirakit dapat langsung dipasang dan proses pembuatan pondasi dapat berjalan lebih cepat. Yang kedua adalah pemasangan tulangan pondasi telapak atau footplate. Maka untuk pemasangan tulangan secara manual agar tulangan ini tidak terlalu berat dan kedalaman setelah kita melakukan pekerjaan. Penulangan kemudian yang kita lakukan adalah pekerjaan backing. Pekerjaan backing ini adalah suatu konstruksi bantu yang bersifat sementara yang digunakan untuk mencetak beton yang akan dicor dalamnya atau di atasnya. Setelah kita melakukan pekerjaan backing, lalu kita melakukan pekerjaan pengecoran. Bahan-bahan pokok dalam pembuatan beton adalah yang pertama semen, pasir atau air, yang kualitas mutu beton tergantung. Dan kualitas bahan-bahan pembuat beton, bahan-bahan harus diperiksa dahulu sebelum membuat beton dengan maksud menguji apakah syarat-syarat mutu terpenuhi.
Setelah kita melakukan tahap akhir yaitu tahap pengecoran, kita lakukan tahap pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan agar beton lebih awet. Setelah melakukan pengecoran, metode yang mudah digunakan adalah curing. Dalam hal ini adalah penyiraman langsung dengan air bersih secara rutin. Setelah selesai masa pemeliharaan beton dan backcasing, maka akan melakukan pengurukan kembali dengan tanah bekas galian berapa sentimeter. Dengan tanah bekas. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang metode pelaksanaan konstruksi pondasi. Dapat saya berharap ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.